Halo, apa kabar semuanya guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kali ini gua akan menceritakan alur film Korea yang akan menggugah jiwa adrenalin anda semua. Ya, kali ini kita akan menceritakan alur film The Roundup yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya, yaitu The Outlaw tahun 2017. Dan pemeran utama di film ini tiada lain dan tiada bukan jagoan kita semua, yaitu Ma Dong Seok atau kita kenal sebagai Don Lee. Nah, biar gak banyak bacot, langsung aja kita ke alurnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar gua makin semangat. Tolonglah, kasihan banyak yang belum subscribe ke channel Gema Mupi nih. Karena subscribe itu gratis. lebih dari 300 penjahat dari Korea Selatan kabur ke luar negeri untuk menghindari penangkapan dari polisi. Kebanyakan penjahat-penjahat itu kabur ke negara Asia Tenggara, salah satunya di Vietnam. Pada suatu hari, Choi Yong-gi, atau kita sebut aja Alek ya biar gampang, ia berencana mendirikan resort mewah di Vietnam. Dia merupakan anak sultan dari Korea. Alek dibantu Asep yang sudah lama tinggal di Vietnam. Namun, tiba-tiba Asep memberitahu kalau ada temannya yang memiliki bisnis rental mobil ingin bekerja sama dan menemui Alek. 제가다! 자기가 직접 모시고 싶다고 그냥 사정 하더라고. 한쪽만 상대하는 사람이 아니야. Tanpa memiliki firasat buruk sedikit pun, Alek masuk ke dalam mobil. Dan setelah masuk, Alek dihajar oleh Japar dan temannya. 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Scene beralih ke Korea, yang kini sedang terjadi serangan dari orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Dia menodongkan pisau ke polisi dan menyandra 2 orang perempuan di dalam minimarket. Namun tak lama kemudian Kapten Polisi dan Don Lee tiba untuk menyelesaikan kasus ini. Don Lee menyusun strategi agar 2 rekannya mengalihkan perhatian si orang gila itu. Sedangkan dia masuk ke dalam lewat pintu belakang. Namun saat sudah masuk ke minimarket, Don tak sengaja menyenggol barang yang membuat dia ketahuan. Karena sudah terlanjur ketahuan, Don pun menghajar orang gila itu. 칼 내려놓으라고. 칼로 사람을 찌르면 이게 아파 안 아파. Namun setelah kejadian itu, wartawan memberitakan bahwa polisi melakukan penangkapan dengan kekerasan yang membuat Don dan teman-temannya heran. Lalu kapten pun tiba dengan membawa tugas dari atasannya untuk pergi ke Vietnam. Karena ada salah satu penjahat yang menyerahkan diri ke kantor konsulat Korea di Vietnam. Lalu Don dan kapten pun pergi ke Vietnam. Tibanya di Vietnam, mereka tertahan di bandara dan harus menjalani lamanya pengecekan. Tapi untungnya pegawai konsulat tiba untuk menjemput mereka. Mereka pun diajak makan di warung pinggir jalan dan bercerita tentang banyaknya penjahat dari Korea yang kabur ke Vietnam. Di sana juga Don bertemu dengan Gasolin yang berpura-pura jadi polisi di film pertamanya. Gasolin pun memperingatkan Don tentang penjahat Korea di Vietnam yang banyak mempunyai senjata api. Namun kapten menghiraukannya karena niat mereka hanyalah menjalankan tugas penjemputan dan berlibur. Saat di gedung konsulat, Don menginterogasi Asep kenapa dia bisa segampang itu menyerahkan diri. Dengan gaya interogasi Don, Asep pun mengatakan bahwa ia akan dibunuh oleh JD. 알았어. 양심. Kini Don pun mengunjungi kediaman JD untuk menangkapnya. Namun ternyata JD telah tewas. 원두야, 동훈이가 다 불었다. 이거 살인 사건이다. 골치 아프게 생겼네. Don pun kembali menginterogasi Asep. Lalu Asep pun menceritakan kronologi sebenarnya. Saat di mobil, ternyata tim Japar dan tim Asep bekerja sama untuk merampok uang Alek. Tetapi di sana mereka hanya mendapatkan $90.000. Dan mereka tidak puas karena mendapatkan uang sedikit. Dan Japar pun mengejek tim Asep. Tak terima diejek, tim Asep pun terlibat cekcok dengan tim Japar.
Pada momen itu, Alex segera kabur melarikan diri dari mobil. Namun, ia berhasil kembali tertangkap dan Alex menawarkan uang $200.000 beserta emas batangan di kamar hotelnya dan memberitahu kode berangkasnya. Namun Japar langsung menikam Alex hingga tewas. Teman Asep pun yang tadi cekcok tak terima Japar membunuh Alex seenaknya. Hingga dari belakang, teman Japar menikamnya hingga mati. 대가리 하나 줄어서 좋지. Lalu, di malam harinya, Asep dan Jede menggali tanah untuk mayat Alex dan teman Asep. Teman Japar pun kini tiba setelah mengambil uang dan emas dari kamar hotel Alex yang jumlahnya $200.000 beserta emas. Tetapi Japar lagi-lagi tak puas dan memotong tangan mayat Alex lalu mengirim foto tersebut ke orang tuanya Alex beserta meminta uang tebusan. Oleh karena itu, kini Asep merasa terancam oleh Japar dan ingin kembali ke Korea. Lalu Don pun meminta alamat lokasi Alex dikubur dan pergi untuk membawanya. Namun sebelum ke lokasi, Don, kapten, dan pegawai konsulat berkunjung ke polisi setempat untuk mengajak mengusut kasus ini. Namun polisi setempat tak mau bekerja sama. Don pun dengan terpaksa mengusutnya tanpa ada kepolisian setempat. Setelah itu ditemukan mayat Alex. 거기도 있어? Mereka melapor kepada polisi setempat. Setelah itu, Don menelpon Gasolin untuk menanyakan keberadaan Japar. Namun Gasolin tak mengetahuinya dan ia menyuruh menanyakan kepada Raku yang kebetulan 3 hari yang lalu ia juga sedang mencarinya. Di sisi lain, ayah Alex yang gak terima dengan Japar menyewa pembunuh bayaran dan mereka menuju kediaman Japar untuk membunuhnya. Dan di sana anak buah Raku yang menunjukkan kediaman Japar. Di sana mereka mengambil kembali uang tebusan yang telah diberikan kepada Japar. Don yang ingin menemui Raku mengunjungi tempat usaha perjudiannya. Di sana Don menanyakan kenapa Raku mencari Japar. Raku pun bilang bahwa ia disuruh pembunuh bayaran dari Korea untuk mencari kediamannya dan anak buahnya lah yang mengetahuinya. Japar yang baru saja tiba di kediamannya merasakan hal yang aneh. Dan benar saja, pembunuh bayaran langsung menyerang Japar dan temannya. Dengan hanya 2 orang saja, beserta arahan dari sang sutradara, Japar pun bisa mengalahkan tentara bayaran yang jumlahnya banyak. Japar pun menyadari bahwa uang yang ia simpan pun sudah tak ada. Ia lantas langsung menanyakan namun tentara bayaran itu tak menjawabnya. Yang membuat ia langsung disabet golok andalannya. Setelah itu, Japar menelpon ayah Alex dan mengancam akan datang ke Korea bila tak mengembalikan uangnya. 내 돈 왜 가져갔어? 아니면 내가 한국 갑니다. Beberapa menit kemudian, Don pun tiba dan melihat banyak mayat berserakan. 아 이거 뭐야? 한 발 늦은 것 같은데. Don juga menyadari bahwa korban pemerasan Japar targetnya adalah turis Korea yang berlibur ke Vietnam. Sang kapten yang tidak menyadari kehadiran Japar pun ia ditikam dan pertarungan pun kembali menggelora. Setelah kapten menembakkan pistol, Japar pun kabur. Namun nasib malang dialami oleh temannya yang berhasil diamankan oleh Don. Scene pun beralih di rumah sakit. Don mendapatkan info dari teman Japar bahwa Japar akan kembali ke Korea untuk mengambil uang yang telah dibawa oleh ayah Alex. Dan di sana kepolisian Vietnam gak terima karena Don bergerak seenaknya. Sehingga ia akan dideportasi kembali ke Korea. Setibanya di Korea, Don langsung menemui Rojali yang bekerja di TKK. Kalau di kita kan TKI ya guys. Nah, Don menanyakan informasi kedatangan kapal dari Cina. Dan Rojali menelpon temannya. Di sana mereka mendapatkan info bahwa kapal telah tiba kemarin. Dan Don pun segera memeriksa isi video CCTV di pelabuhan. Di isi video tersebut, Don melihat Japar yang sedang mencuri mobil. Don kini berkunjung ke kantor keluarga Alex dan mengucapkan bela sungkawa sekaligus berjaga-jaga jika Japar datang. Setelah itu, Don pergi ke bawah jembatan karena mobil yang dibawa Japar ada di sana.
Namun ternyata Japar tidak ada di lokasi. Japar yang kini dibantu oleh temannya yang seprofesi yang beraksi di Filipina bersiap di parkiran, sedangkan Japar bertemu dengan ayahnya Alek di lift. Di sana, Japar bertarung dengan bodyguardnya ayah Alek dan ia berhasil memenangkannya. Sedangkan di parkiran, teman Japar juga berhasil membunuh pembunuh bayaran yang disewa oleh ayah Alek. Dari CCTV polisi yang bertugas mengamati, melihat ayah Alek dibawa oleh Japar. Lalu mereka berlari mencegahnya namun tak berhasil. Di malam harinya, Don dan para polisi melihat isi video yang dirilis Japar untuk meminta tebusan kepada ibunya Alek. Tak lama kemudian, Japar menelpon dan bernegosiasi. Hasil negosiasi menghasilkan bahwa ibu Alek akan membayar tebusan tunai kepada Japar dan ia akan ditemani satu orang supir. Japar pun menyuruh untuk datang ke persimpangan Ilsan jam 1 siang. Kini Japar pun membuat strategi bersama temannya. Begitupun Don yang memilih Rojali yang menjadi supirnya. Hari H pun tiba. Ibu Alek ditemani Rojali pergi ke lokasi dengan membawa uang sekoper. Di belakang mereka dibuntuti oleh temannya Japar. Dan di perjalanan polisi menyamar dengan banyak model. Ada yang pakai truk, ada yang pakai taksi, mobil sedan biasa, mobil PLN, supaya tak diketahui oleh timnya Japar. Dari pihak polisi, tim dibagi menjadi dua. Ada yang mencari keberadaan Japar dan ada yang membuntuti ibu Alek. Hampir tiba di lokasi, Japar menyuruh ibu Alek untuk putar balik. 이 새끼 유턴한다. 내가 붙을게. Kini pihak polisi panik karena jikalau ikut putar balik, maka mereka akan ketahuan. Kini sudah 4 putar balikan yang membuat pihak polisi mengusulkan untuk menangkap temannya Japar dahulu sebelum mereka kabur. Tetapi Don melarangnya karena keberadaan Sandra harus ditemukan terlebih dahulu. Di sebuah pabrik bekas, polisi menemukan mobil yang membawa ayah Alek. Ia pun lalu masuk ke dalam dan benar saja ia menemukan ayah Alek di sana. Tapi dari belakang, Japar menikam polisi itu dan polisi yang lain segera berlari untuk membantu. Japar yang panik, ia pergi naik mobil. Lalu Japar menelpon temannya agar pergi ke tempat penginapan saja. Karena polisi sudah berhasil membawa ayah Alek. Tetapi temannya itu tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Japar. Lalu mereka pun menghadang mobil ibu Alek. Akan tetapi Rojali malah membawanya ke parkiran mall. Teman Japar pun langsung mengejarnya, begitupun dengan polisi. Di parkiran, Rojali menyuruh ibu Alek untuk masuk ke dalam mall. Dan salah satu teman Japar pun mengejarnya. Kini Rojali harus berjuang menghindari kejaran dari teman Japar. Hingga akhirnya salah satu polisi menghadang teman Japar. Hingga mereka pun berduel. Untungnya ada teman polisi yang datang membantu hingga mereka berhasil menangkapnya. Di dalam mall, ibu Alek masih dikejar oleh salah satu teman Japar ini. Don yang sudah sampai di mall langsung masuk dan mencari keberadaan ibu Alek. Saat menaiki tangga jalan, ibu Alek akhirnya tertangkap dan hampir saja ditikam. Namun sang jagoan kita, Don Lee, tiba dan langsung memberikan bogem mentahnya. Kini Rojali yang berhasil keluar dari mall ditabrak dari belakang oleh Japar. Di sana Japar mencoba mengambil koper itu, namun Rojali berhasil kabur dengan menaiki taksi. Rojali yang penasaran melihat isi koper tersebut yang ternyata uang semua. Polisi melaporkan kepada Don bahwa Rojali tidak mengangkat teleponnya, yang disangka ia akan membawa kabur uangnya.
Japar yang kini sedang berkemas di hotel melihat berita di TV bahwa Rojali membawa uangnya dan akan berencana kabur ke Tiongkok. Ia pun langsung OTW ke pelabuhan untuk mencari Rojali. Kini Rojali yang terkepung pun memesan kapal ilegal untuk tujuan Tiongkok dengan imbalan 8 kali lipat. Dan Rojali pun dijemput oleh anak buah nakoda tersebut. Namun tiba-tiba Japar hadir untuk merebut kopernya. Rojali yang merasa dulunya adalah ketua gangster pun mencoba mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti Japar. Tetapi Japar malahan mengeluarkan golok yang besar membuat Rojali ciut seketika dan kabur. Kini Japar yang sudah mendapatkan koper tersebut menaiki bus untuk pergi. Tapi Rojali di belakang melihatnya dan melaporkan kepada Don. Di terowongan underpass, Don menyuruh semua kendaraan untuk berhenti. Dan final battle pun akan segera dimulai. Akhirnya dengan pertarungan sengit, Don pun membabat habis Japar, yang membuat bus pun luluh lantak akibat pertempuran. Kini Don pun menelepon Rojali yang sedang makan. Don pun menanyakan niat Rojali yang akan membawa kabur uang tersebut, yang ternyata itu adalah jebakan Don. Dan film pun selesai. Seharusnya si Japar ini nonton film awalnya dulu ya, biar gak usah melawan si Don. Ini mah udah membonyok, di penjara pula. Kan lebih baik menyerah saja. Jangankan 1 orang 2 orang, si Don satu kelompok gangster pun dilibat abis di film pertamanya. Nah, gimana menurut kalian nih tentang filmnya? Komen di bawah ya. Saya undur pamit dulu, bye bye.